Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi lihazawama kunna linahtadiyallahu an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Abdi Fadlan sebagai dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, dan seterusnya kepada teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Zuharni Oktawenda, Sylvia Afriani, dan Bang Satria Alfanza akan mencoba menjelaskan materi terkait dengan perilaku organisasi positif. Perilaku organisasi positif. 1. Pengertian perilaku organisasi positif. Dasar dari perilaku organisasi positif atau yang biasa disingkat POS adalah perwakilan dari cara berpikir, orientasi nilai, dan bentuk penelitian organisasi. POS berfokus pada dinamika organisasi yang memimpin kepada perkembangan kekuatan manusia, memacu vitalitas perkembangan dan kemajuan pekerja atau karyawan perusahaan yang memungkinkan resiliensi dan restorasi, dan mengelola kinerja individu dan organisasi secara luar biasa. Karakteristik perilaku organisasi positif ini adalah A. Perilaku, B. Struktur, C. Proses. Tujuan mempelajari perilaku organisasi. A. Memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. B. Dapat meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi. C. Dapat mengendalikan perilaku yang terjadi dalam organisasi. 2. Psikologi positif. Tujuan psikologi positif menggunakan metodologi ilmiah untuk menemukan dan mempromosikan faktor-faktor yang memungkinkan individu, kelompok, organisasi, dan komunitas berkembang. 3 tingkat psikologi positif menurut Seligman dan Csikszentmihalyi adalah A. Pengalaman subjektif yang berharga. B. Karakter individu yang positif. C. Kepentingan dan institusi umum yang membuat individu menjadi warga negara yang lebih baik. B. Kriteria perilaku organisasi positif. 1. Optimisme. Dampak positif dari optimisme terhadap kesehatan fisik dan psikologis, karakteristik ketekunan, prestasi, dan motivasi yang menyebabkan keberhasilan akademis, olahraga, politik, dan pekerjaan. Di sisi lain, optimisme juga dapat mengalami kemunduran, disfungsi, dan kerugian. Optimisme juga sering digunakan dalam hubungannya dengan konstruksi positif lainnya seperti kecerdasan emosi. Misalnya memberikan perhatian terhadap peranan optimisme mengenai kecerdasan emosi yang bahkan merujuk optimisme sebagai sikap kecerdasan emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Afriani, NIM 20160300. Saya akan melanjutkan materi 2 harapan. Dalam psikologi klinis, harapan digambarkan sebagai kontribusi dimensi tunggal yang mencakup keseluruhan persepsi bahwa seseorang dapat mencapai tujuan meskipun belum menjadi bagian utama dalam buku perilaku organisasi. Harapan sesuai dengan kriteria POS. C. Rixi Sinder dan rekan selama beberapa dekade mengembangkan skala harapan dengan penjelasan mengejar tujuan dengan penuh semangat, dan ada banyak jalan keluar bagi setiap masalah. Definisikan harapan bidimensional yang digunakan secara luas dalam psikologi positif sebagai keadaan motivasi positif yang didasarkan pada rasa keberhasilan yang mencakup A. Agensi atau energi terarah pada tujuan. B. Jalan atau rencana mencapai tujuan. 3. Kebahagiaan. Kebahagiaan didefinisikan sebagai sisi afektif seseorang atau suasana hati dan emosi dan evaluasi kehidupan mereka. Kebahagiaan juga banyak dikenal dalam psikologi positif. Komponen-komponen kebahagiaan dapat didefinisikan melalui A. Kepuasan hidup, penilaian global mengenai kehidupan seseorang. B. Kepuasan dengan domain yang penting, contohnya mencakup kepuasan kerja. C. Pengaruh positif, pengalaman emosi dan suasana hati yang menyenangkan. D. Level pengaruh negatif yang rendah, mengalami emosi dan suasana hati yang sedikit tidak menyenangkan. 4. Kecerdasan emosi. Peran emosi. Emosi adalah bagaimana orang merasakan sesuatu. Perasaan emosional tersebut ditunjukkan pada seseorang atau sesuatu
dan tidak seluas istilah perasaan positif dan perasaan negatif mengenai kepribadian serta lebih kuat dan spesifik dibandingkan istilah suasana hati. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengertian kecerdasan emosi. Peranan penting emosi dalam psikologi dan kecerdasan oleh Gardner merupakan titik awal kemunculan kecerdasan emosi. Pada tahun 1990-an, Peter Salovey dan John Mayer mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai subset kecerdasan sosial yang mencakup kemampuan untuk memonitor perasaan dan emosi diri sendiri dan orang lain, membedakan emosi dan perasaan, dan menggunakan informasi tersebut untuk menentukan pemikiran dan tindakan yang berorientasi pada teori dan penelitian. Yang selanjutnya, poin kelima, percaya diri atau efikasi diri. Secara langsung, proses efikasi diri mulai sebelum individu memilih pilihan mereka yang mengawali usaha mereka. Yang pertama, orang cenderung mempertimbangkan, mengevaluasi, dan mengintegrasikan informasi mengenai kapabilitas yang dirasakan. Yang selanjutnya, evaluasi atau persepsi menghasilkan harapan atas efikasi personal yang pada gilirannya menentukan. Yang pertama, keputusan untuk menampilkan tugas tertentu dalam konteks ini. Yang kedua, sejumlah usaha yang akan dilakukan untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, tingkat daya tahan yang akan muncul tidak sesuai dengan bukti dan kesulitan yang dihadapi. Efikasi diri secara langsung mempengaruhi, yang pertama, pemilihan perilaku, yang kedua, usaha motivasi, dan yang ketiga, daya tahan. Sekian penjabaran materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.